Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Ayu Wandira dan teman saya Hikmah Firdiah akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam. Wujud realisasi visi Islam rahmatan lil alamin, perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkan Al-Quran kepada umat manusia, seperti IS Al-Baqarah ayat ke-275 dan 279 tentang jual beli dan riba, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi sejumlah tokoh ulama. Secara umum dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi, tempatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Yang kedua yaitu periode stagnasi dan transi dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Yang ketiga, periode asuransi atau kebangkitan kembali dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga saat ini. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua adalah fase yang sangat strategis dalam mengalami pengembangan ekonomi. Hampir tidak ada hal baru yang ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi ini yang dihasilkan selama utama kekuatan dunia Islam adalah abad khilafah. Meski para tokoh ulama yang dengan kontribusi tahap ini tidak menyebutnya adalah sebagai teori ekonomi, menjadikan wakaf tunai topik yang dibahas pada pertumbuhan ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapatkan pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa ini. Seperti teori tentang uang dan moneter, harga dan pasar, zakat, Islam di pajak dan kebijakan saat ini, pembangunan ekonomi dan peran negara dan lain-lain. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab sebagai tantangan ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah SAW dari kaum muslimin, yaitu zakat, wakaf, zakat fitrah, amwal fadilah, nawaib dan kumus serta sedekah yang lain. Dari non-muslim, jizyah, kharaj, ghanimah, fai, uang tebusan. Dari masyarakat umum ada pinjaman dari muslim, non-muslim, dan hadiah dari pemimpin atau dari negara lain.
yaitu prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW adalah yang pertama, kekayaan harus berputar. Contohnya seperti perbankan syariah sebagai pemilik harta dan pemilik usaha. Yang kedua, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihilangkan. Jadi ini yang memunculkan ekonomi lingkungan dan ekonomi kesejahteraan. Yang ketiga, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Hal tersebut dapat menghapus konflik antar golongan. Jadi prinsip ini diterapkan oleh pajak dan subsidi, seperti seseorang yang mempunyai kekayaan tertentu dan penghasilan tertentu yang sudah dikenakan pajak, maka dia wajib membayar pajak. Jika masyarakat kurang beruntung, maka dia akan mendapatkan subsidi. Yang terakhir yaitu menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi individu termasuk masyarakat miskin. Yang sifatnya wajib itu biasanya contohnya seperti zakat fitrah, dan yang sukarela contohnya itu seperti zakat mal.